Ya, sebelum mulai, bela sungkawa sebesar-besarnya ke siapa? Teman kita lah ya, teman ojol kita, Mas Afan gitu kan. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya lah. Oke, ya kita semua satu Indonesia juga udah mendoakan pasti. Tapi ya semoga hal ini nggak terulang lah, gitulah. Itu sih, dan juga ya semoga keluarganya Mas Hafan gitu kan, ya, diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang harus banget keadilan tuh ya benar-benar harus ini sih, harus benar-benar ditegakkan sih. Dan seperti aku ngomong di channel juga kan, apa ya, root cause-nya itu root cause-nya masih dibenerin, masih di sebenarnya udah kelihatan lah apalah ya kan, teman-teman juga pasti udah tahu lah root cause-nya apa, akar permasalahannya itu kan sebenarnya ya meskipun tidak secara jelas, cuman ya itu masih dibenerin sih. Makanya ya kita mau gini terus gitu loh sampai berapa ratus tahun lagi, di mana negara tetangga kayak Singapura misalnya nih, Singapura yang aku lagi kerja, yang lagi membangun karirku di Singapura, mereka aja sekarang tambah maju tambah maju tambah maju gitu loh guys. Kayak mereka baru-baru ini mereka benar-benar komitmen. Kalau teman-teman tahu beritanya ya, di Singapura ini mereka mungkin setahun terakhir itu mereka berkomitmen di bidang kesehatan, dan dalam mungkin beberapa bulan terakhir mereka, salah satu komitmen mereka itu mereka membuat aturan untuk melarang vaping di Singapura. Jadi bener-bener komitmen gitu. Kayak Singapura itu kenapa bisa maju ya menurutku, pertama karena memang sangat-sangat visioner. Dulu tuh ada namanya pemimpin, kalau teman-teman tahu, ada namanya Lee Kuan Yew. Dia tuh visioner banget menurutku, karena jadi aku juga belajar ini ya by the way di kuliah, cuman sekilas aja sih. Mungkin buat teman-teman yang tahu lebih bisa nanti tolong di komen aja. Tapi setahu aku Lee Kuan Yew itu dia kayak buat apa ya, buat blueprint buat Singapura selama berapa ratus tahun ke depan, harus ngapain, bangun apa, harus dalam bidang apa, pendidikannya seperti apa ya, gitu-gitulah. Dan itu benar dilaksanakan gitu dengan baik gitu sih. Jadi sampai bilang ya jangan jangan menjadikan ini sebagai satu kejadian yang ya udah lewat gitu aja, janganlah, tapi jadikan sebagai pengingat bahwa masa kita udah tertinggal ya kan. Posisi kita nih sekarang, kita bandingkan lah sama, jangan Singapura lah, sama Malaysia misalnya lah ya kan. Oke, beberapa bidang kita bagus, cuman di Indonesia kan nggak semuanya merata ya, di tanah Jawa doang kan yang berkembang kan, yang kayak mungkin di teman-teman kita yang kurang beruntung di daerah timur, mereka kan belum berkembang gitu loh. Jadi kita sekarang posisinya sebenarnya ya kalau dibilang kalah ya agak kalah gitu dibanding negara-negara sekitar kita kan, kayak gitu kan. Masa kita udah dalam posisi kayak gitu tambah mau kita mundurin lagi gitu loh guys. Aduh, sorry, tambah mau kita mundurin lagi kan ya nggak make sense kan aneh gitu loh. Aku sempat baca di salah satu bukan berita, artikel itu, aku lupa siapa yang ngomong. Jadi ada, ini teorinya beneran ada negara yang dimana dia tuh semakin meningkatkan pajaknya, itu dia akan semakin mundur, atau itu tanda-tanda negara mau rusak. Aku lupa aku baca di mana atau siapa yang ngomong tuh, aku bener lupa. Cuman ada yang ngomong, sorry buat siapapun yang ngomong ini, aku pakai kata-katanya ya. Tapi ya menurutku masuk akal sih, karena kan harusnya negara itu malah membantu
warganya kan, meringankan lah, istilahnya meringankan kan. Kayak di Singapura misalnya, meringankannya gimana? Contoh pendidikan misalnya, pendidikan itu buat citizen Singapura atau PR itu permanent resident. Jadi ibarat kalau kalian ke Singapura itu ada stratanya tuh kayak ada internasional, as an international di sini, baik itu international student, international worker, atau tengah-tengah itu ada PR. PR itu ibarat kalian dapat benefit yang nggak mirip-mirip lah, tapi kalian ada benefit yang lebih dari international student, international worker, kalian dapat benefit, tapi tidak sebanyak citizen. Terus ada citizen. Nah, buat citizen dan PR itu, PR nggak tahu deh. Kalau citizen itu mereka biaya pendidikannya mereka jauh lebih murah daripada internasional. Kayak misalnya aku, kayak Axel, kayak Sandy, yang kesini dengan pakai paspor Indonesia gitu, bukan dengan paspor Singapura. Mereka tuh harga base-nya, harga standar untuk misalnya US ya, US NTU, itu mereka setengah dari harga punya kita untuk harga pendidikan. Jadi apa ya? Inilah maksudku tadi aku kenapa ngasih contoh ini, maksudnya salah satu contohnya adalah kayak gini, mereka tuh pintarnya apa? Pintarnya karena Singapura ini tahu dia adalah negara kecil, dia itu malah ibarat kalau bahasa kasarnya adalah narik duitnya itu bukan dari citizen yang mereka sendiri, tapi dari orang-orang yang datang ke Singapura. Nah, gimana caranya itu? Caranya adalah mereka membuat negara mereka menjadi appealing buat orang-orang di luar hingga mau ke sini. Contohnya misalnya aku kan tergiur gitu kan buat ke Singapura karena bisa kuliah di sini, kuliah sini dapat ini, dapat itu, karirnya bisa seperti itu. Terus negara bersih dan lain-lain gitu loh. Begitu sih. Dan ini aku live ini sebenarnya bukan mau ngomong itu sih. Cuman memang ya nggak disangka-sangka juga lah ya, nggak disangka-sangka minggu ini kemarin gitu kan ada berita itu ya, sekalian lah. Oke. Jadi itu aja pembahasannya, tidak usah terlalu in depth karena biarkanlah mereka kita sebagai rakyat kan ya, kita gak punya pengetahuan tapi kita juga bisa menyuarakan. Cuman buat yang mungkin punya pengetahuan lebih di bidang ini, mungkin bisa lebih menyuarakan tapi juga dengan basis gitu, jadi suaranya juga lebih bisa didengar gitu sih. Thanks udah menyempatkan ya. Aku sebenarnya juga mau lebih lebih ngeluarin unek-unek sih sebenarnya, cuman ya nggak mau terlalu in depth karena juga aku bukan di bidang itu paling pertama. Karena aku tuh orangnya tipenya itu kalau misalkan aku nggak punya kompetensi di bidang tersebut, aku nggak berani terlalu in depth karena bisa jadi aku nanti mislead, apalagi dengan platformku yang lumayan besar gitu kan. Nanti malah misleadnya ke banyak orang tuh. Jadi kayak kalau misalkan aku tidak punya kompetensi di bidang itu, aku bener-bener cuman hanya mau sebatas yang aku tahu aja, nggak mau lebih dalam karena biar nggak mislead lah. Itu sih yang paling aku takutin. Kalau mislead bahaya. Karena platformku ya, platform kita di sini kan juga udah lumayan besar gitu kan. Jadi dipakainya jangan yang mislead gitulah. Mungkin sorry banget nih gue nggak respect kayaknya, soalnya lu sebenarnya cuma di BSN bukan di IG, lebih punya web post, lebih respect sama Sandy. Sumpah keren banget Sandy tuh update tentang pemerintahan, bahkan bikin fit ya. No comment. Kita udah live nya bentar lagi ya guys, paling 4 menitan lagi ya. Aku soalnya mau futsal. No comment ya. Jadi teman-teman juga harus ingat bahwa ini nggak cuma buat aku tapi buat yang lainnya. Ada yang kita punya cara, ibarat punya cara untuk menanggapi suatu problem atau suatu case atau suatu masalah masing-masing. Kita punya cara masing-masing gitu sih. Jadi itu sih, no comment sih kalau aku sih. Oke? Udah, buat penutupan kita pesan moral aja ya. Pesan moral hari ini apa ya?
pesan moralnya terkait apapun yang sedang terjadi, kalau kalian perhatikan kan 1 tahun terakhir ini lah ya, at least 1 tahun terakhir ini itu bener-bener baik, ada aja masalahnya. Tiap 2 bulan 3 bulan itu ada aja masalahnya. Kalau kalian perhatikan dari dulu yang pas zaman habis syuting COC itu ada masalah. Pokoknya banyak banget masalah di negara kita itu. Ya cuman mau intinya tuh kita tuh harus, kalau di posisi ini ya menurutku yang paling bijak itu adalah harus tahu gimana cara ngerespon untuk tiap masalah, karena cara ngerespon tiap masalah itu berbeda-beda. Oke? Aku tidak membela pihak manapun di sini, maksudnya bukan tidak membela, maksudnya aku tidak ngomong bahwa melakukan sesuatu demo atau demonstrasi itu salah. Aku tidak pernah ngomong seperti itu ya. Cuman yang mau ke highlight di sini adalah ya apapun itu masalahnya, cara ngatasin, cara ngehandle beda-beda. Dan misalkan kita di posisi yang kurang mempunyai kekuatan gitu kan, kurang mempunyai power, kita apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya kita lakukan semaksimal sesuai dengan kapasitas kita gitu. Misalkan kita sebagai rakyat biasa gitu kan, ya apa yang bisa kita lakukan? Kita menyuarakan, apalagi kalau sekarang sudah ada media sosial ya, kita bisa melalui media sosial, atau mungkin yang teman-teman yang punya di organisasi apa, BEM atau apa gitu kan, dengan cara yang masing-masing. Jadi tidak ada cara yang benar, tidak ada cara yang salah. Itu sih yang mau ke highlight. Jadi tolong kalau misalkan ada, ini sekali lagi ini bukan tentang aku aja, atau sekali lagi kalau ada mungkin teman-teman dari yang lainnya, akun-akun lain, influencer lain merespon dengan cara berbeda, ya dilihat dulu, jangan serta-merta langsung dilihat, langsung dihujat gitu, langsung di komen negatif. Belum tentu kelihatannya negatif di awal, tapi ternyata isinya itu bukan seperti apa kita pikirkan gitu loh. Jadi ya itu sih, itu kalau dari aku. Dan apa lagi ya, aku nggak tahu sih mau ngomong apa lagi, bingung juga sih. Ngeri guys sekarang guys, netizen salah ngomong dikit kena tonjok. Ngeri sekarang. Ya itu lah, intinya bijak dalam berkata-kata, lakukan apa yang kita bisa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau kita mau melakukan ekstra tidak apa-apa, tapi ingat juga kapasitas kita masing-masing. Dan yang paling terpenting adalah stay safe dimanapun kalian berada, terutama yang di tanah Jawa, yang di Jabodetabek ya terutama, karena itu mungkin yang pusat konsentrasinya tuh ada di situ. Oke? Thank you. Kapan lagi ya? Nanti ya, kapan-kapan. Sampai jumpa saat kita berjumpa lagi. See you.